Aksi kekerasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua semakin brutal dan menjadi eksistensi mereka tunjukkan dengan melakukan serangan membabi buta bukan hanya tertuju pada aparat keamanan, tapi juga masyarakat sipil. Tak terbilang korban meninggal dunia maupun terluka akibat aksi mereka. Serangan KKB Papua ke warga sipil yang tak berdosa juga menuai kecaman pedas dan kritik dari tokoh adat Papua, Yanto Elway, yang menyebut kekejaman KKB Papua terhadap guru, tukang ojek dan anak sekolah di Kabupaten Puncak melanggar norma adat dan mencoreng wajah adat Papua. Bukan hanya warga sipil, aksi KKB Papua di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Minggu 25 April 2021 juga mengakibatkan Kepala Bin Daerah Papua, Brigjen TNI, I Gusti Putu Dani Karya Nugraha gugur. Dari rentetan aksi mereka yang menebar teror dan merusak sejumlah fasilitas umum, maka tak berlebihan bila pemerintah akhirnya resmi mengkategorikan KKB Papua sebagai organisasi teroris. Penegasan itu disampaikan resmi Menko Polhukam Mahfud MD di Jakarta. Mahfud MD menjelaskan pelabelan KKB sebagai organisasi teroris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, di mana yang dinyatakan teroris adalah siapapun orang yang merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan terorisme. Untuk itu pemberantasan terorisme di Papua bukan terhadap rakyat Papua secara umum, tapi mereka yang masuk dan berafiliasi dengan KKB Papua. Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris. Pemerintah sudah memerintahkan Polri, TNI, BIN, dan aparat terkait untuk terus memburu dan membasmi hingga ke akarnya organisasi KKB Papua, sebab tidak ada tempat bagi kelompok bersenjata, baik di Papua maupun di wilayah manapun di Indonesia, yang bisa melakukan teror di wilayah NKRI. Tim Liputan Berita 1. Pemirsa, setelah KKB jadi teroris, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Profesor Irfan Idris. Selamat pagi, Prof. Irfan. Mas Pak, selamat pagi, Mas Cikal. Halo, sehat, Prof. Irfan? Sehat, Bang. Nah, yang kita sekarang sama-sama khawatir adalah kondisi di Papua ya, Prof. Irfan. Ini kan sudah ditegaskan oleh pemerintah sendiri bahwa kelompok ini atau KKB Papua ini sudah dikategorikan sebagai kelompok teroris. Analisa dari Prof. Irfan, apakah dengan segala yang sudah terjadi di Papua yang dilakukan oleh KKB Papua ini sudah tepatkah kelompok ini dikategorikan sebagai kelompok teroris, Prof. Irfan? Ya, memperhatikan definisi terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 2018 yang juga dirujuk oleh Bapak Menko Polhukam kemarin, yaitu perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ini sudah menciptakan kekerasan, pembunuhan, dan pembantaian. Menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Ini bukan hanya di wilayah Papua, tetapi keprihatinan nasional saudara-saudara kita akan akibat yang ditimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, terhadap fasilitas publik dan fasilitas internasional. Ya. Ini kan sudah lama terjadi, Prof. Kenapa baru sekarang? Apa memang tewasnya Bapinda di sana sebagai pemicunya, Prof? Tentu ini karena merupakan kriminal, ya, bukan berarti negara tidak memperhatikan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 5 2018 tentang tindak pidana pemberantasan terorisme ini berawal dari perubahan Undang-Undang 15 2003 dengan perubahan Perpu 1 2000 tentang tindak pidana terorisme yang terjadi setelah bom Bali 1 dan radikal separatis itu sejak awal sudah ditangani oleh militer. Nah, penetapan sebagai teroris ini adalah peningkatan status untuk lebih menyertakan seluruh komponen bangsa, aparat keamanan, menangani dan tentu yang lebih dikedepankan adalah mencegah agar jangan lebih meluas lagi aksi brutal dari kelompok kriminal bersenjata ini.
Artinya setelah ini dirubah kategorinya menjadi kelompok teroris, yang menjadi garda terdepan adalah BNPT begitu, atau tetap Densus misalnya, atau instrumen lainnya sebagai daya gebuk paling depannya, atau bagaimana, Prof? Iya, BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang mengedepankan upaya pencegahan. Tentu masing-masing segmen memiliki, ada aparat keamanan, ada militer, ada TNI Polri, ada Densus 88, Gultor, tentu bersinergi semakin memperkuat barisan untuk meminimalisir pergerakan mereka dan jangan sampai ada lagi warga sipil dan bahkan aparat keamanan yang jadi sasaran penembakan. Sejauh ini resolusi konflik yang sudah diterapkan di sana bagaimana, Prof? Apakah belum maksimal atau memang pendekatannya mungkin yang masih kurang? Analisa Anda seperti apa? Seluruh aspek harus ditingkatkan, ya. Resolusi konflik, kemudian pendekatannya juga lebih dikedepankan karena dengan ditetapkannya sebagai tindak pidana terorisme, tentu kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 2018 yang mengedepankan upaya pencegahan, yaitu kesiapsiagaan nasional kontra radikalisasi yang terdiri dari kontra propaganda dan kontra ideologi. Nah, kalau yang kita tangani selama ini adalah radikalisme yang menggunakan bahasa-bahasa dan simbol-simbol keagamaan tertentu, tentu ini meningkat pada upaya kontra propaganda dan kontra ideologi. Karena kenapa? Ideologi kelompok kriminal ini tentu bertentangan, berbeda, bahkan menolak Pancasila. Belum menegaskan apa ideologinya, tetapi sudah menolak Pancasila. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menolak Pancasila dan memilih khilafah sebagai ideologi, dan ini tentu penanganannya akan ditingkatkan terus dalam upaya pencegahan, terutama nantinya program deradikalisasi bagi mereka yang sudah bersimpati. Selain Undang-Undang Nomor 5, kami juga bisa merujuk undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Jadi sejak segala perbuatan dalam rangka menyediakan dan mengumpulkan serta memberikan atau menyediakan dana baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris, itu akan dikenakan Undang-Undang Nomor 9 2013. Jadi bukan hanya Undang-Undang Nomor 5 2018. Oke. Kalau tadi Prof. Irfan mengatakan bahwa kalau pahamnya saja belum jelas, apa yang terjadi di sana, Prof? Kok sepertinya penyebaran paham ini cepat diikuti oleh orang-orang lainnya? Apa yang menyebabkan itu terjadi? Pemantiknya apa, Prof? Jadi kategori yang kita klasterkan selama ini itu ada radikal teroris, ada radikal separatis. Ya, sejak awal memang menginginkan dia berpisah dengan NKRI, ya. Nah, tentu juga paham-paham mereka lebih dikedepankan bahwasanya NKRI tidak cocok buat mereka. Mereka harus pisah dulu. Yang penting pisah dulu. Jadi secara geografis ini akan keluar dari NKRI. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang selalu menyuarakan khilafah, bukan pada geografisnya, akan tetapi bagaimana merubah status negara bangsa menjadi negara agama. Di sana tidak mengatasnamakan paham keagamaan, akan tetapi kelompok-kelompok kriminal ini murni ingin memisahkan diri dari keutuhan NKRI. Oke, kalau sudah dikategorikan sebagai kelompok teroris, kemudian security atau pola pengamanannya, kemudian pencegahannya akan berubahkah? Siapakah yang akan menjadi leader nantinya? Level kebijakan itu paling tinggi akan ada di mana, Prof? Pola penanganannya tentu kita merujuk pada undang-undang yang ada dan selama ini kita tingkatkan, bukan nanti menghindari adanya ego sektoral, akan tetapi bagaimana semakin memperkuat. Kita melihat sisi lain pelibatan Undang-Undang Nomor 5 2018
dengan melibatkan seluruh komponen bangsa dan lapisan masyarakat untuk bersiap siaga ya, dan menguatkan kontraradikalisasi, karena benar dari Undang-Undang Nomor 5 2018 itu pencegahan. Ya tentu penindakan ya kita aparat keamanan tentu semakin lengkap. Oke, kalau untuk kekuatan kelompok mereka ini bagaimana Prof deteksinya? Apakah memang besar atau memang tidak terlalu besar tapi memang secara geografis sulit untuk dideteksi atau ditanggulangi Prof? Penanganannya secara geografis tentu alamnya yang begitu begitu luas dan begitu tidak bisa dibayangkan seperti misalnya di Pulau Jawa ya. Akan tetapi bagaimana masyarakat sekitar tidak memberikan dukungan dan simpati, bahkan ketua adat di Papua ikut mengutuk aksi mereka karena mereka melanggar norma-norma adat. Ya, tentunya kita harapkan keterlibatan seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah tersebut ikut bersinergi dengan aparat keamanan guna meminimalisir aksi-aksi mereka, terutama yang menjadikan warga sipil sebagai korban, entah anak sekolah, guru, dan aparat keamanan tanpa kecuali mereka jadikan sasaran. Oke, permasalahan di Papua ini cukup kompleks ya, Prof Irfan. Jadi cukup sensitif. Bagaimana caranya mungkin pemerintah kemudian BNPT menempatkan kelompok ini tidak mewakili Papua begitu? Karena kan kita juga belum tahu nama kelompoknya apa, kemudian paham-paham yang disebarkan itu apa. Jangan sampai begini. Dianggap bahwa kelompok ini mewakili saudara-saudara kita di Papua secara keseluruhan. Bagaimana, Prof? Menyimak pernyataan dan dari norma adat, dari ketua adat tentu bukan mewakili Papua, karena di masyarakat Papua sendiri banyak yang tidak menyetujui aksi-aksi tersebut. Tetapi sisi lain dari fenomena ini tentu kita harus membaca aspek-aspek ekonomi, kesejahteraan bagi masyarakat untuk bagaimana mereka sibuk nantinya bekerja agar mereka tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi oleh kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok yang sebenarnya tidak terlalu banyak, akan tetapi dia mempengaruhi masyarakat yang hampa, yang kosong, kemudian yang jobless untuk mereka melakukan aksi perlawanan. Termasuk dengan menebar ketakutan itu tadi ya, Prof ya? Itu tadi, makanya Pak Menko Polhukam menegaskan, karena itu adalah menimbulkan kekerasan, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut. Jadi rasa takut diciptakan karena teror itu kan ya ketakutan. Dia menciptakan ketakutan di mana-mana, akhirnya nanti masyarakat sipil yang sudah bekerja bisa berpindah atau takut keluar, takut bekerja. Akhirnya mereka bisa memperkuat wilayah jajahan mereka dan mengintimidasi warga sipil di sekitar Papua. Oke, Prof Irfan, ini kalau tadi menyimak juga motivasi mereka juga untuk ada upaya untuk gerakan separatis memisahkan diri dari NKRI begitu. Mungkin kalau misalnya mereka punya argumentasi bahwa terjadi ketidakadilan di sana misalnya, artinya dengan dialog yang cukup komprehensif dan diberikan pengertian sebenarnya sudah cukup, Prof, atau memang ada motivasi yang lebih dari itu? Jadi saya kira dengan pendekatan kesejahteraan mungkin bisa diminimalisir pikiran-pikiran untuk memisahkan diri, akan tetapi justru mereka kita akan menjadikan mereka garda terdepan di dalam menjaga wilayah NKRI jika seluruh aspek yang dianggap tidak terpenuhi, terutama misalnya ketidakadilan atau ketimpangan atau kesejahteraan, ya tentu pemerintah pusat dengan berbagai kementerian dan lembaga bisa ikut bersinergi, karena di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Bapak Kepala BNPT juga mencanangkan program sinergitas kementerian dan lembaga di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Oke, kalau merujuk ke Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, koreksi kalau saya salah Prof, ini kan berarti treatmentnya mungkin ada 3 ya, dari mulai pencegahan, penindakan sampai deradikalisasi begitu ya. Nah ini apakah dari pencegahan sampai deradikalisasi akan ada pendekatan yang berbeda begitu dengan kelompok terorisme lainnya? Jadi 3 komponen pencegahan itu, bukan pencegahan dan penindakan. Pencegahan itu ada 3, kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi. Jadi deradikalisasi bagian dari pencegahan. Adapun penindakan itu dilakukan tentu oleh aparat keamanan. Pendekatan tentu berbeda karena ini tidak menggunakan simbol-simbol keagamaan atau tafsiran-tafsiran keagamaan, tafsiran-tafsiran dan pemahaman pada agama tertentu. Ini tidak ada bahkan dialog, langsung aja menembak secara brutal tanpa kita tidak tahu apa tafsiran apa ini. Bukan juga jihad, bukan juga hijrah ya seperti yang biasa kita saksikan, bukan juga mau masuk surga, bukan juga mau mengejar bidadari, tetapi memang harus kita melihat kompleksitas permasalahan dan akar masalah kenapa mereka beraksi secara brutal dan menyatakan diri kelompok separatis yang ingin berpisah, atau memang hanya ingin melakukan kekacauan dan tindak pidana lainnya, bagaimana membantai masyarakat di sekitar tanpa memilih apa keamanan sipil atau anak sekolah, untuk terus menciptakan kekacauan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kalau untuk penindakan bagaimana dengan dijadikannya kelompok ini sebagai teroris, apakah akan peningkatan kekuatan? Karena kalau kita lihat kemarin yang ke belakang saja sudah cukup sporadis ya, Prof. Bagaimana, Prof? Ya, dengan menetapkannya sebagai tindakan terorisme, ya, tentu aparat keamanan, khususnya Polri, dengan Satgas Satuan Tugas Densus 88 Anti Teror Polri tentu akan mengambil bagian di dalam ikut mengamankan wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kalau kita ke seberang ke kelompok atau ke KKB ini persenjataan mereka cukup banyak dan tidak habis-habis. Ini bagaimana sebetulnya akses mereka bisa mendapatkan senjata api ini, Prof? Ya, mereka bukan tentu orang-orang yang tidak berpikir. Mungkin kelompok-kelompok yang membackup mereka di luar negeri tentu berpikir bagaimana menyiapkan dana dengan pengadaan persenjataan. Makanya dengan Undang-Undang Nomor 5 dan 2018 tidak cukup. Nanti akan ada juga Undang-Undang Nomor 9 2013 tentang pendanaan teroris atau pengadaan ya alat-alat yang bisa mereka gunakan di dalam melakukan aksi kejahatan agar tetap terjadi kekecauan di sana. Termasuk juga dengan internal ya, artinya seperti pejabat-pejabat daerah misalnya itu juga harus dijamin bahwa mereka tidak mendukung kegiatan dari kelompok ini. Wah, tentu itu menjadi perekat antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ya, untuk kita mengidentifikasi dan melihat lebih dekat akar masalah sesungguhnya ya, mungkin 1, 2, 3, dan memberikan masing-masing dinas atau kementerian di dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Papua. Artinya tidak mungkin ya, Prof, ya, kalau memang diam-diam begitu pemerintah daerahnya mendukung begitu karena alasan-alasan tertentu? Secara kolektif mungkin tidak, tetapi kita tetap waspada. Kita tidak boleh curiga, tetapi kita waspada. Jangan-jangan juga ada yang bersimpati seperti kelompok radikal teroris selama ini kita
tanggulangi. Oke. Ya, ada saja ASN, ada saja dari aparat keamanan yang bersimpati, mungkin mendukung tidak langsung, tapi sudah bersimpati dengan aksi-aksi kejahatan yang mereka lakukan. Oke ya, karena akses tadi kita mesti waspada juga ya, Prof. Irfan. Prof. Irfan, kita Ya, akan perlu lanjutkan ditingkatkan. perbincangan ya di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Morning Talk.